Selamat siang, yang saya hormati Ibu Dewi Leni Mastuti, Magister Pendidikan, selaku dosen praktikum mata kuliah fonologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana bunyi vokal dan bunyi konsonan dihasilkan oleh alat ucap manusia. Jadi yang pertama, bunyi vokal A. Nah, bunyi vokal A ini terdapat di bagian awal, di bagian tengah, dan di bagian akhir. Bunyi di bagian awal seperti bunyi adil. Nah, bunyi adil ini mulut dibuka lebar, ujung lidah bersentuhan dengan ceruk gigi atau gusi. Maka terjadilah bunyi adil. Nah, di bagian tengah bunyi padi. Pa, bibir atas dan bibir bawah bersentuhan, di ujung lidah bersentuhan dengan ceruk gigi, maka terbentuklah bunyi padi. Nah, di bagian akhir bunyi coba. Bibir atas dan bibir bawah ke depan, dan mulut berbentuk bulat. Mulut dibuka agak lebar, maka terbentuklah bunyi coba. Berikutnya bunyi vokal E. Nah, bunyi vokal E ini ada bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Seperti bagian awal E, D, C. E, mulut dibuka agak lebar, D, tengah lidah bersentuhan dengan ceruk gigi atau gusi, C, gigi atas sebagai titik artikulator pasif dan gigi bawah sebagai titik artikulator aktif. Maka terbentuklah kata bunyi edisi. Yang kedua, bunyi bagian tengah, peran. Bibir atas dan bibir bawah bersentuhan, lidah bagian ujung lidah digetarkan, dan mulut dibuka lebar, maka terbentuklah bunyi peran. Nah, di bagian akhir bunyi sore. Mulut berbentuk bulat, ujung lidah digetarkan, maka terbentuklah bunyi sore. Nah, yang ketiga bunyi vokal I. Nah, bunyi vokal ini terdapat bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Bunyi bagian awal itu. I, ujung lidah bersentuhan dengan gigi atas, bibir atas dan bibir bawah dimajukan, dan mulut berbentuk bulat, maka menghasilkan bunyi itu. Nah, di bagian tengah bunyi simpan. Ujung lidah bersentuhan dengan gigi atas, bibir bawah dan bibir atas bersentuhan, dan mulut dibuka lebar. Nah, dalam hal ini gigi atas sebagai artikulator pasif dan gigi bawah sebagai artikulator aktif, maka terbentuklah bunyi
simpan. Nah, bunyi di bagian akhir, bunyi tali. Jadi proses terjadinya bunyi ini, tengah lidah bersentuhan dengan ceruk gigi atau gusi, mulut dibuka lebar, tengah lidah bersentuhan kembali ke ceruk gigi, maka terbentuklah bunyi tali. Bunyi vokal O. Nah, bunyi vokal O ini terdapat di bagian awal, di bagian tengah, dan di bagian akhir. Seperti bunyi bagian awal, observasi. O, bibir bawah dan bibir atas bersentuhan, ujung lidah digetarkan, mulut dibuka lebar, ujung lidah bersentuhan dengan gigi atas. Nah, di sini gigi atas sebagai titik artikulator pasif dan bibir bawah sebagai titik artikulator aktif. Maka terbentuklah bunyi observasi. Nah, di bagian tengah terdapat bunyi topi. Nah, dihasilkan ujung lidah bersentuhan dengan ceruk gigi atau gusi. Bibir atas dan bibir bawah bersentuhan, maka terjadilah bunyi topi. Nah, di bagian akhir yaitu bunyi audio. Mulut dibuka lebar, terus kedua bibir berbentuk bulat, tengah lidah bersentuhan dengan ceruk gigi atau gusi. Selanjutnya kembali mulut berbentuk bulat, maka menghasilkan bunyi audio. Selanjutnya bunyi vokal U. Nah, bunyi vokal U ini terdapat di bagian awal, di bagian tengah, dan di bagian akhir. Di bagian awal terdapat bunyi utama, U, bibir atas dan bibir bawah dimaju ke depan, maka mulut berbentuk bulat. Tengah lidah bersentuhan dengan ceruk gigi, mulut dibuka lebar, maka terjadilah bunyi utama. Bunyi di bagian tengah terdapat bunyi bundar, Bu, bibir atas dan bibir bawah dimajukan ke depan, bundar. Tengah lidah bersentuhan dengan ceruk gigi atau gusi, ujung lidah digetarkan, maka terjadilah bunyi bundar. Nah, bunyi bagian akhir bunyi lalu, la. Tengah lidah bersentuhan dengan ceruk gigi atau gusi, mulut dibuka lebar, dan mulut berbentuk bulat, maka terjadilah bunyi lalu. Berikutnya bunyi konsonan. Jadi bunyi konsonan ini yang di pada tabel seperti bunyi baik, ba, mulut dibuka lebar, tengah lidah bersentuhan dengan ceruk gigi atau gusi, maka terjadilah bunyi baik. Di bagian tengah bunyi sebab, ujung lidah bersentuhan dengan gigi atas, bibir bawah dan bibir atas bersentuhan, mulut dibuka lebar, maka terjadilah bunyi sebab. Dan dalam bunyi ini
gigi atas sebagai artikulator pasif dan gigi bawah sebagai titik artikulator aktif. Di bagian akhir terdapat bunyi adap. A. Mulut dibuka lebar. D. Tengah lidah bersentuhan dengan ceruk gigi atau gusi. Mulut dibuka lebar. Dan bibir atas dan bibir bawah bersentuhan sehingga menghasilkan bunyi adap. Nah, berikutnya bunyi konsonan C. Terdapat di bagian awal dan di bagian tengah, tetapi tidak memiliki bagian akhir. Nah, di bagian awal seperti bunyi cahaya. Mulut dibuka lebar, tengah lidah bersentuhan dengan ceruk gigi atau gusi. Maka terjadilah bunyi cahaya. Di bagian tengah terdapat bunyi kaca. K. Mulut dibuka lebar, tengah lidah bersentuhan dengan ceruk gigi, lalu kembali mulut dibuka lebar, maka menghasilkan bunyi kaca. Berikutnya bunyi konsonan D. Di bagian awal seperti bunyi dari. Da. Mulut dibuka lebar dan tengah lidah bersentuhan dengan ceruk gigi atau gusi. Ujung lidah digetarkan, maka terjadilah bunyi dari. Nah, di bagian tengah terdapat bunyi adat. A. Mulut dibuka lebar, ujung lidah bersentuhan dengan ceruk gigi atau gusi, dan mulut dibuka lebar, maka terjadilah bunyi adat. Nah, di bagian akhir terdapat bunyi wujud. W. Bibir atas dan bibir bawah berbentuk bulat, tengah lidah bersentuhan dengan ceruk gigi atau gusi, dan mulut kembali berbentuk bulat, maka terjadilah bunyi wujud. Setelah itu bunyi konsonan G. Terdapat di bagian awal, di bagian tengah, dan di bagian akhir. Bunyi di bagian awal gelas. G. Tengah lidah bersentuhan dengan ceruk gigi dan mulut dibuka lebar. Nah, di dalam hal ini gigi atas sebagai titik artikulator pasif dan gigi bawah sebagai titik artikulator aktif. Nah, di bagian tengah bunyi 3. Ujung lidah bersentuhan dengan ceruk gigi. G. Mulut dibuka lebar, maka terjadilah bunyi 3. Nah, di bagian akhir bunyi anting. Mulut dibuka lebar, ujung lidah bersentuhan dengan ceruk gigi, maka terbentuklah bunyi anting. Selanjutnya bunyi konsonan H. Di sini terdapat di bagian awal, di bagian tengah, dan bagian akhir. Seperti di bagian awal bunyi hadiah. H. Mulut dibuka lebar, nya. D. Tengah lidah bersentuhan dengan ceruk gigi, lalu mulut dibuka lebar, maka terjadilah bunyi hadiah. Di bagian tengah terdapat bunyi paham. Pa. Bibir bersentuhan
mulut dibuka lebar. Selanjutnya bibir bawah dan bibir atas saling bersentuhan, maka terjadilah bunyi paham. Nah, di bagian akhir terdapat bunyi tuah. Bibir bawah atas bibir bawah maju ke depan dan berbentuk bulat, dan mulut dibuka lebar, maka terjadilah bunyi tuah. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai bagaimana bunyi vokal dan bunyi konsonan dihasilkan oleh alat ucap manusia. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih dan selamat siang.